sawahnya semakin sedikit, mulutnya makin banyak, gitu. Kalau nggak ada upaya dari kita untuk mengurangi konsumsi atau mengurangi ketergantungan kita kepada beras, satu saat mungkin sebagian dari kita nggak bisa makan lagi, gitu. Makanya saya kira perlu kita dukung, perlu kita kampanyekan besar-besaran tentang bahwa nasi itu sudah terlalu banyak, sementara ada pangan yang lain yang bisa digantikan untuk menggantikan nasi itu kita makan. Gitu. Kita kaya kok itu. Kalau nggak percaya kita bisa lihat di sekeliling kita ada banyak pangan lain, sumber pangan karbohidrat lain yang bisa kita konsumsi, dan sejarah mencatat nenek moyang kita sebelum padi booming menjadi seperti sekarang juga konsumsi seperti itu dan hidup luar biasa gitu. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, kita mengenal banyak ribuan jenis umbi, ada ribuan jenis kacang-kacangan, serealia dan seterusnya yang itu asli Indonesia dan ditumbuh kembangkan dibudidayakan di Indonesia gitu, dan kita lupa itu gitu. Nah, terus kan sekarang nih kita ada di sawah nih ya Kak. Jadi penasaran juga sih gimana prosesnya dari padi terus kemudian menjadi nasi yang seperti yang kita lihat di piring itu gimana Kak? Ya. Padi itu rata-rata di kita itu diproduksi 90 hari lebih. Rata-rata varietas yang kita. 90 hari itu dari mulai pembenihan sampai ke panen. Petani yang mengelola. 90 hari itu bukan waktu yang sebentar. Itu di 90 hari di proses produksi. Selesai itu enggak juga gitu. Petani ketika nanam kemudian panen berhasil, apakah itu terus berhasil? Belum tentu juga. Apa sesuai dengan harapan dia? Belum tentu juga. Karena ada pihak lain di luar itu yang disebut dengan rantai. Jadi dari tanam menanam, panen, si petani ini jual tidak langsung ke konsumen, ke pasar kan. Tapi ada namanya tengkulak. Dari tengkulak nanti ke pedagang. Dari pedagang itu dalam bentuk masih gabah ya. Kalau kita panen kan bentuknya gabah. Dari tengkulak ke penggilingan. Penggilingan biasanya masuk ke termasuk pedagang besar ya. Nanti baru masuk ke pasar. Nah, dari pasar itu lari lagi mungkin ke distributor kecil, warung atau supermarket, baru ke kita. Rantainya sangat panjang. Rasanya mungkin wajar juga kalau kita nggak punya rasa apa-apa terhadap si produsennya gitu loh. Nggak ngerasa ini siapa yang produksi, saya beli di warung, saya nggak beli di petani. Coba merenungkan sejenak gitu, ajak semua orang, pejamkan mata kita semua, bayangkan dan rasakan gimana aliran tanaman dari tanaman menjadi beras nasi yang mau masuk ke mulut kita gitu. Coba bayangkan. Tapi teman-teman aku banyak loh Kak yang nggak makan nasi diganti sama beras merah sama gandum gitu. Tapi biasanya sih buat yang pada diet-diet gitu sih Kak. Cuman menurut Kakak itu cara yang oke nggak sih sebenarnya untuk mengatasi krisis beras gitu? Kalau mau dilihat, ternyata pergeseran itu tidak sesuai yang dibayangkan. Kenapa? Itu jadi persoalan lain ketika kita bergeser dari nasi ke gandum. Pertanyaannya adalah gandum itu ditanam di mana? Apakah di Indonesia? Enggak kan? Ada ditanam di Indonesia untuk uji coba, bisa di Jawa Tengah, di sekitaran DIY gitu. Tapi kan produksinya sampai hari ini belum cukup baik. Itu masih dalam tataran yang luasan kecil. Kalau untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, kita masih impor loh. 1,8 juta gandum gitu ya Kak? Gandum. Dan itu dari mana? Dari luar gitu. Iya. Wah Sobat Bumi, emang obrolan kita kali ini sama Kak Aib seru banget. Nah gimana lagi ntar kita di segmen Kolak Kulik ya Kak, ntar pasti seru banget kan. Nah makanya jangan kemana-mana ya Sobat Bumi, tetap di Bumiku Satu. Nadira, Cesara, Puspa. Beras itu identik dengan makanan pokok orang Indonesia. Makanan umum di Indonesia. Setuju aja sih, soalnya kan Indonesia tuh kaya ya, jadi nggak cuma beras aja makanan pokoknya, bisa singkong, ubi, jagung. Nasi itu kan karbohidrat.